emak yang pertama kali mendekati Lili. Tergopoh-gopoh dengan wajah khawatir yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu gak apa-apa? Kamu baik-baik saja kan? Kamu dari mana?" tanya emak sambil menelusuri seluruh tubuh putrinya. Memastikan. Lili mengangguk. Tangan emak terangkat. 2 tepukan keras hinggap ke bokong Lili. Gadis itu mengaduh kesakitan. Berusaha mengelak, tapi emak masih ingin memukulnya. "Kamu mau bikin emak mati? Apa, HP-mu mana? Kenapa gak jawab? Orang tua khawatir bukan yang ngasih kabar?" "Menghilang kemana aja tadi?" kata emak setengah berteriak. "Aduh, mak, aduh," pekik Lili menghindar. Tiba-tiba emak berhenti saat tak sengaja matanya melihat ke arah Aji yang masih berdiri kaku di teras. "Kamu bicara gih sama pacarmu itu? Kayaknya jantung dia sudah copot dari tadi," bisik emak. Lalu wanita itu kembali menuju teras. Tersenyum lebar pada Danu. "Mas Danu, bisa ibu minta tolong sebentar di dalam?" Danu menjawab terburu-buru. "Iya bu, iya. Bisa banget." Di belakang Aji ia memberi kode. "You ready now, Li?" Kini hanya tinggal Lili dan Aji di depan rumah. Lili mendekati pria itu dengan berusaha menampilkan senyuman semanis mungkin. Tubuh Aji diam tak bergeming. Rambutnya awut-awutan, dengan wajah pucat pasi. Matanya tampak merah, sedang menahan emosi campur aduk. Bibir tipisnya yang biasa memamerkan cengiran menggoda kini tampak lurus membentuk garis tipis. Sorot mata teduhnya berubah drastis menjadi tatapan tajam menusuk. Saat Lili menunduk karena tak berani menatap matanya yang tajam itu. Tapi ia bisa melihat tali sepatu yang dikenakan Aji terlepas dan yang lain terikat asal-asalan. Bercak noda di sepatu orang yang menyukai kebersihan seperti Aji jelas memperlihatkan kalau sepatu itu habis dipakainya berlari ke sana kemari. Mendadak Lili menyesal mengikuti keinginan Tiar. Sangat menyesal. Harusnya ia tak perlu melakukan itu. "Kamu tahu seberapa luas Kelapa Gading itu dan berapa banyak mal di sana, Li?" tanya Aji setengah bergumam. Lili mengkeret. "Kamu tahu berapa informasi center saya datangi buat nyari kamu?" tanya Aji lagi sambil menyisir kasar rambutnya dengan jari. Itu menjawab alasan penyebab rambutnya yang berantakan itu. Lili menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Kamu tahu kalau seluruh satpam gedung kantor kita sedang mencarimu di semua mal di sana saat ini?" Kali ini pertanyaan Aji lebih mirip sebuah pemberitahuan. Membuat Lili kembali mengangkat wajahnya, dipenuhi rasa bersalah. Maafkan Lili, Pak," cicit Lili ketakutan. Tapi ia mendekati Aji, sangat dekat. Ingin sekali ia memeluk pria itu. Memberitahu betapa menyesalnya ia melakukan hal ini padanya. Ia ingin menenangkan pujaan hatinya. Meski itu membuatnya membuka seluruh hatinya. Lili tak lagi peduli soal perasaannya. Ia hanya tak ingin membuat pria yang ia cintai tampak seperti orang bodoh karena dirinya. Ia lebih suka melihat Aji galak yang suka jahil padanya, daripada pria seperti di hadapannya saat ini. Tangan Aji meraih lengan Lili, memaksa gadis itu mendongak menatapnya.
Tatapannya seperti sedang melahap seluruh jengkal di wajah Lili. Lalu setelah puas memandanginya, Aji memeluk gadis itu. Hembusan nafas hangat Aji menyapu telinga Lili saat ia berbisik. Mulai besok, kemanapun saya pergi, kamu harus ikut. Kamu benar-benar harus ikut. Senyum Lili mengembang dari balik punggung Aji. Sebagai apa nih, Pak? Sebagai sekretaris atau? Petik 2. Aji melepaskan pelukan. Kembali menatap Lili. Tampak serius. Sebagai istri saya, hari ini juga saya akan bilang ke emak dan ayah. Saya ingin kamu jadi istri saya secepatnya. Kita akan menikah secepatnya dan untuk semua urusan resepsi kita atur setelah pulang nanti. Mulut Lili terbuka lebar. Jadi kita nikah dan bulan madu dulu baru resepsi? Tanya Lili tak percaya. Aji mengangguk dengan mata berbinar. Yes. Dua suara di dekat pagar membuat keduanya menoleh. Ada Bang J berdiri bersama Tiar sambil berangkulan memandangi mereka. Senyum lebar terlihat di wajah keduanya saat mendekati Aji. Rupanya emak juga tahu. Ia keluar lagi. Tapi wajahnya tak terlihat ceria. Malah matanya melotot pada Tiar. Ini nih pasti biang keroknya. Sini kamu, mantu durhaka. Sini kamu, kata emak sambil melepas salah satu sandalnya. Bersiap memukul gadis itu. Tiar terkesiap. Dengan cepat ia bersembunyi di balik punggung Jaya. Bang, tolong, maafin Tiar. Mak, itu demi masa depan Lili. Mak, Tiar hanya bantuin. Emak tak peduli. Harusnya kamu ngomong dulu ke emak, mau bikin emak mati ketakutan ya. Ampun, Mak, ampun, emak kan gak bisa bohong. Makanya gak Tiar kasih tahu. Kata Tiar beralasan sambil menempelkan kedua telapak tangannya ke arah emak. Melihat itu, Lili tertawa. Saat melirik ke sampingnya, ia juga melihat senyum Aji. Muncul samar melihat tingkah emak dan Tiar yang berputar-putar di sekitar Jaya yang berusaha melerai. Hatinya lega melihat itu. Meski Lili mengakui tes ala Tiar benar-benar efektif, ia berjanji takkan pernah mengulangi hal ini lagi. Ketakutan dan kekhawatiran di wajah Aji jauh lebih menakutkan baginya. Hatinya ikut sakit melihat semua itu di wajah Aji. Dan Lili tak ingin melihatnya lagi. Kali ini, tak ada lagi keraguan di hati Lili. Ia tak perlu ungkapan cinta apapun. Ia hanya perlu memeluk Aji. Memastikan kehangatan di hatinya ikut mengalir dan sampai ke hati Aji. Lili tahu, cinta tak perlu diumbar. Cinta hanya perlu dirasakan. Dan tangan Lili menyelip di pinggang Aji tanpa ragu. Aji menoleh, menatap Lili dan meletakkan tangannya ke bahu gadis itu. Satu remasan dan keduanya saling menatap. Pancaran yang jelas terucap nyaring di hati mereka. Aji menunduk, mendekatkan wajahnya ke telinga Lili. I love you, Lili. Dan Lili tahu, tak ada lagi keraguan dalam hatinya. Ajinya, pria dari masa lalunya. Kakak baik hati yang pemberani. Bos galak dan jahilnya, kini bersamanya. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, hari-hari berlalu tanpa terasa.
Apalagi tinggal selangkah lagi. Mimpi Lili menjadi istri Aji akan segera terwujud. Setelah persiapan yang sebagian besar ternyata sudah dilakukan Aji tanpa sepengetahuan Lili. Bersama teman-teman dan keluarga, Lili mulai menyiapkan dirinya fisik dan mental. "Mas, hari Minggu ini bisa temani Lili ikut ke hotel?" tanya Lili sambil menyodorkan map untuk ditandatangani Aji. Aji mendongak, raut wajahnya pura-pura tak mengerti. "Kita kan belum menikah." Lili tertawa kecil. Parno banget sih, Mas, bukaan. Lili ingin ngajak Mas ngecek ballroomnya. Ayah mau dengar pendapat Mas juga. Mereka memang sepakat untuk melangsungkan akad nikah di rumah Lili dan mengadakan resepsi di hotel milik ayah. Hanya beberapa ratus orang yang diundang, teman-teman dekat dan keluarga mereka. Tapi menurut Aji, ia tetap harus mengadakan resepsi lain di Jakarta. Dan itu mereka lakukan sebulan setelah resepsi di Bogor. Karena tak sanggup lagi mengatur semua itu, akhirnya mereka dibantu oleh seorang EO manajer. "Baiklah, sayang," kata Aji sembari berdiri. "Sini," panggilnya sambil membuka kedua tangannya lebar-lebar. "Di kantor loh ini, Mas," tukas Lili. Tapi ia tetap menyuruh masuk ke dalam pelukan Aji. Aji memeluk gadisnya dengan sayang, menciumi aroma sampo buah segar dari rambut Lili. "Hucares, Lili, you are mine. Everyone knows that," bisiknya. Lili tersenyum. Perlahan kedua tangannya merayap ke punggung Aji, membalas pelukannya. Ini saat-saat paling menyenangkan bagi Lili. Bekerja untuk orang yang ia cintai, sekaligus memberikan hiburan saat kekasihnya membutuhkan seperti sekarang. Keberangkatan ke Sydney memang bisa diundur, tapi rencana pernikahan tak semudah mengatakannya. Pekerjaan Aji takkan ada habisnya. Waktunya dengan Lili pun selalu terbatas. Bahkan untuk urusan pernikahan, Lili yang kini mengambil alih sepenuhnya. "Maafkan saya ya, Li. Harusnya saya melamarmu dengan cara yang lebih baik. Dengan sesuatu yang bisa kita kenang seumur hidup," bisik Aji lagi. Lili menengadah, memberikan senyum terbaik untuk Aji. "Gak perlu Mas Aji sayang. Begini juga cukup. Cukup katakan ya untuk semuanya. Lili sudah seneng kok." "Seperti meminta balon di acara resepsi kita," goda Aji. Teringat sepasang mata kucing yang memohon untuk diberikan izin memasang balon sebagai dekorasi. Membuat emak langsung mengomel menelpon Aji. Tawa Lili terdengar meski ia menyembunyikan wajah di dada Aji. Abis Lili suka banget sama balon. "Mas, emak sih fobia sama balon. Jadi Lili gak pernah punya. Ini kan pernikahan Lili." Aji melonggarkan pelukan agar bisa menatap Lili. "Atau saat kamu minta es krim 7 rasa untuk dessert resepsi malam hari? Atau kue 7 tingkat yang warnanya pink semua?"